Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baik, jadi kami di sini akan melakukan observasi di pesantren modern Babu Salam. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopira Arafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pesantren. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nur Ainun Ikhlasiyah Majid Lubis dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rika Mamulia, saya Sahwa Mawarni, Dan saya Muhammad Lubis. Langsung saja kita simak video ini guys. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah izin dan sudah membayar kesempatan kami berhadir di Pondok Profesor Salim saya. Kedatangan kami di sini kami ingin melakukan observasi tentang pimpinan Pondok Pesantren ini. Dan perkenalan juga kami mahasiswa dari Prodi MPI Pendidikan dan Pendidikan Islam. Di sini kami ada secara berarti bertanya ada pertanyaan Ya, kalau sekiranya mau ditanyakan tentang perihal apa boleh, silakan. dan juga sebagai pimpinan pesantren, bagaimana cara Ustaz mengelola pesantren ini sehingga dapat berkembang dan berjalan dengan baik hingga saat ini? Ya, jadi kan metode yang dipakai pesantren ini kan ada metode kepondokan, tak asrama. Nah, pastinya yang diuntungkan mereka para santri ini, mereka tinggal di dalam, pantauan pemasukan, istilahnya mereka lebih terkonsep apalah santri. Itulah salah satu yang memang wali santri ini agak sedikit aman ketika berada di pondok. Itulah strategi kami yang bisa dikembangkan di pesantren ini. Istilahnya mereka diasramakan. Selain daripada itu, pembelajaran yang dapatkan mereka itu kan ada dua kurikulum kalau di pesantren. Kurikulum pondokan yang berkiblatkan ke pondok-pondok yang Darussalam Gontor, KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, kemudian SKB 3 Menteri, sama pembelajaran seperti MTS dan MA yang ada di luar. Itulah strategi bisa kita kembangkan di sana. Itulah salah satu tombak untuk bisa supaya pesantren ini kita berdiri walaupun pesantren ini seramai dulu yang sampai 700 orang pelan-pelan. Mungkin Ustaz, Ya. dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di pesantren ini, bagaimana cara Ustaz membagi tugas dan tanggung jawab antara para pengurus, ustaz-ustazah, dan para tenaga kependidikan di pesantren? Saya dibagi mana kegiatan keluarga, mana kegiatan sekolah gitu ya. Ya tentunya karena saya pun tinggal di sini, otomatis apa yang mereka laksanakan dalam totalitasnya itu 24 jam, dari mulai tidur sampai bangun kembali. Mereka itu sudah ada sistemnya. Kalau jam 4 itu setengah 5 lah bisa sampaikan, setengah 5 itu sudah bangun. Nah, hanya cukup controlling saja asrama. Sudah bangun, jadi kalau memang belum bangun kita bangunkan. Juga yang memang sudah menjadi rutinitas pembagian antara keluarga dan asrama itu bisa kita handle dengan baik karena sudah ada jam-jamnya. Mungkin Ustaz ya, Ya. kan selalu di sini nih, pasti bakal ada kendala nih pasti. Ya. Tapi gimana caranya untuk mengatasinya? Ya, kendala ini memang banyak. Satu, kalau santri ini biasanya kalau sudah tidak dikunjungi ada aja pikirannya kalau nggak dikunjungi, karena kan memang notabene santri kita ini kan yang terjauh pada saat ini dari Nias.
Jadi dari Nias ini jarang dikunjungi kan gitu. Tapi sudah terbiasa, sudah satu tahun dia di sini, ya lewat komunikasi saja. Kemudian yang kedua, kalau di pondok ini kalau nggak bisa kita artinya membawa mereka karena rasa bosan itu akan muncul. Maka kita buat olahraga, kita buat lari pagi, kita buat kegiatan, apalah yang istilahnya kegiatan yang mereka itu supaya tidak bosan. Itu saja kan salah satunya lah itu yang kami temukan. Jadi kalau di pondok ini yang inilah plus minusnya ya pasti banyak. Yang kami alami kalau hal-hal seperti itu yaitu kita bawa wah itu salah satu. Kalau bagaimana bentuk kerjasamanya dengan masyarakat itu? Satu rutinitasnya ya, setiap hari Jumat kita buat acara apa itu acara mobilitas. Salah satunya jadi setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat kita bawa mereka ke masjid berani berubah dan sebagainya. Itu salah satu yang memang kegiatan positif yang sesuai dengan apa mereka kan gitu kan di masyarakat. Dan kalau ada gotong royong biasanya itu dikonfirmasi sama kepala dusun. Dan ada kira-kira santri bisa kita silakan berapa orang perlu kita jalan. Itulah membangun kerjasama dengan masyarakat. Kalau ada malang-malangan cuma saja salah satu pengasuh ini saya rasakan doa itulah yang saat ini alhamdulillah terkumpul dengan baik masyarakat. Ya. Untuk peningkatan kualitas pendidikan kan Pak, memang hasil penelitian berkualitas. Strategi atau upaya apa aja nih yang Ustaz terapkan di pesantren? Satunya untuk di apalah olimpiade. Ada undangannya Ustaz untuk tingkat MA. Olimpiade apa? Olimpiade bahasa Arab, Olimpiade matematika, itu salah satunya. Olimpiade bahasa Inggris. Kemudian ada ketangkasan, ada kegiatan jambore ranting. Itulah salah satu yang bisa meningkatkan kualitas mereka, kualitas, kuantitas, dan mudah-mudahan semakin baik kan gitu kan. Karena sebenarnya kalau di pondok khususnya ini kan berbeda sama yang kalau di luar yang mungkin mau maaf izin selesai mengajar udah selesai kan. Kalau di pondok ini kan tidak. Maka untuk menjaga kualitas dan kualitas itu salah satu kegiatan-kegiatan perlombaan. Jadi itulah salah satu yang bisa menjaga kualitas santri dan pondok ini. Pertanyaan terakhir nih Pak Ustaz, apa harapan dari Ustaz nih terhadap perkembangan pesantren di masa mendatang? Harapannya ini karena memang ini pondok pesantren wakaf. Kalau kita cerita wakaf ini, kalau bisa ini semuanya bersumber yang memang berdasarkan dalam lingkup wakaf, baik orang-orangnya, kemudian masyarakatnya tahu ini kalau ini yang umat. Seharusnya masyarakat ini harapan saya mendukung perjalanan yang ada di pondok ini. Nah, itu bisa dibangun itu tergantung kepada nazir wakafnya sampai mana dia bisa menyampaikan itu ke dalam masyarakat. Saat ini yang kurangnya kan memang nazir wakafnya ini kan nggak jelasnya kan. Kalau kita dalam fikihnya itu segala hal yang sudah diwakafkan itu kan tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi. Bahkan penghibaan tanah atau tanah yang sudah diwakafkan itu tentu misalnya kalau ada orang datang kemari untuk menyewa tanah, nah, itu
itulah harapan saya yang mungkin nanti ke depannya mereka lebih paham. Sekian video observasi dan wawancara kami di Pesantren Modern Babu Salam. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.